Halo teman-teman, siapa yang gak tahu Albert Einstein, ilmuwan Jerman yang jadi salah satu orang paling terkenal di dunia. Tapi tahu gak sih, ternyata yang membuat Einstein seterkenal sekarang yaitu ilmuwan asal Inggris bernama Eddington. Dialah yang melakukan pembuktian untuk teori Einstein. Di tengah panasnya perang antara Inggris dan Jerman, mereka berdua bekerja sama untuk perkembangan ilmu sains. Cerita tentang mereka berdua kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Einstein and Eddington yang dirilis pada tahun 2008. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang astronom asal Inggris bernama Arthur Stanley Eddington. Pada tahun 1919, dia bersama rekannya yang bernama Dyson pergi ke Pulau Principe, Afrika Barat untuk memotret gerhana matahari. Namun, disebabkan oleh panas dan penyimpanan yang tidak benar, lempengan fotografis yang akan mereka gunakan banyak yang rusak. Dyson mengatakan hanya tersisa 8 lempengan yang bisa digunakan. Akan beruntung jika nantinya mereka berhasil mendapatkan setidaknya 8 foto dengan lempengan tersebut, karena selama beberapa hari mereka di sana, hujan terus turun. Cerita mundur ke 5 tahun sebelumnya. Saat itu, Eddington sedang bermain tenis bersama teman-temannya. Dia hampir saja bertengkar dengan temannya saat menentukan siapa pemenangnya. Selanjutnya, Eddington harus mengurus kepindahannya ke tempat tinggal baru setelah ditunjuk menjadi ketua Observatorium Cambridge di Inggris. Dia akan tinggal bersama Winnie, saudari perempuannya. Setelah pertandingan tenis hari itu, Winnie menyadari kalau Eddington menyukai William. Dia pun menyarankan untuk segera memberitahukan perasaannya. Beberapa saat kemudian, Tuan Oliver datang berkunjung. Dia menjelaskan pada Eddington bahwa tugas utamanya yaitu membuktikan kebenaran dari teori Isaac Newton. Setelah Winnie menyiapkan teh dan makanan, mereka kemudian melanjutkan pembicaraan di balkon. Tuan Oliver menceritakan tentang putranya yang masuk ke militer angkatan darat. Eddington adalah kaum Quaker atau kelompok agama sahabat yang tidak mendukung perang apapun. Sedangkan pada masa itu, perang sedang terjadi antara Inggris dan Jerman. Namun, Tuan Oliver tidak masalah Eddington seorang kaum Quaker. Tuan Oliver lalu memberitahu bahwa Universitas Berlin sedang mengumpulkan para ilmuwan Jerman terbaik untuk memperkuat militer Jerman dengan ilmu sains. Kabarnya, ada satu orang ilmuwan yang sangat Jerman inginkan, yaitu Albert Einstein. Para ilmuwan Inggris belum mengetahui apa alasannya. Sebab itulah, Tuan Oliver meminta Eddington untuk meninjau karya Einstein dan memberikan pendapatnya di hadapan anggota Royal Observatory Cambridge. Tuan Oliver ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa kebenaran teori Newton adalah kekuatan besar bagi Inggris. Albert Einstein sendiri tinggal di Zurich, Swiss. Suatu hari, dia bersama putra keduanya sedang menaiki perahu. Einstein bisa mengemudi perahu tanpa melihat dengan cara memanfaatkan arah angin. What are we doing? I'm steering the boat. Setelah perahunya menepi, dia bertanya pada Hans, anak pertamanya, berapa kecepatan cahaya? Meskipun anak-anak tidak mengerti, tapi mereka tetap senang bermain bersama ayah mereka. Setelah itu, mereka buru-buru pulang untuk makan. Setelah selesai makan, Mileva bertanya apakah ada perempuan yang tertarik pada Einstein saat pergi ke danau. Einstein menjawab, dia hanya berbicara dengan anak-anak mereka. Mileva bertanya lagi mengapa Einstein menceritakan penelitiannya kepada anak-anak tapi tidak pada dirinya. Karena marah, Mileva hendak pergi keluar dari rumah tapi Einstein mencegahnya. Mileva kemudian berkata, dia juga seorang fisikawan. Saat masih mahasiswa, Einstein mengatakan padanya akan saling berbagi penelitian. Tapi kenyataannya, Einstein tidak pernah sekalipun menceritakan apa yang sedang diteliti. Einstein menjelaskan bahwa dia hanya tidak punya tenaga dan waktu untuk bercerita. Setelah itu, seseorang tiba-tiba datang memanggil Einstein. Dia adalah Max Planck, seorang matematikawan dari Jerman sekaligus teman Einstein. Max datang jauh-jauh dari Jerman ke Swiss untuk menanyakan perkembangan penelitian Einstein tentang gravitasi. Namun, selama 9 tahun meneliti, rupanya Einstein hanya menemukan pertanyaan. Max pun mengatakan, mungkin saja situasi di Zurich kurang mendukung. Dia lalu menawarkan Einstein kembali ke Jerman untuk menjadi profesor di Universitas Berlin dan juga menjadi anggota Prussian Academy of Sciences. Einstein menolak, dia berkata tidak bisa memaksa keluarganya pindah ke Berlin. Max pun mengatakan, Finish your work on gravity. There are always sacrifices that have to be made to be a great scientist. Max lalu memberikan tiket kereta ke Berlin bila saja nanti Einstein berubah pikiran. Di sisi lain, Eddington tampak bersemangat menjelaskan tentang teori gravitasi Newton kepada Winnie. Dia menjelaskan bahwa semua yang ada di alam semesta terpusat pada satu kekuatan yaitu gravitasi. Isaac Newton telah menjelaskan cara kerja gravitasi dan menjelaskan alasannya. Teorinya sudah dibuktikan benar, tapi Newton merasa ragu karena gravitasi tidak bisa disentuh dan dilihat. Newton berjuang untuk memecahkan keraguannya, hingga kemudian dia pun menemukan jawabannya. Sesuatu yang bisa menjawab hal yang tidak masuk akal adalah Tuhan. Jadi, Newton menjelaskan semua tentang alam semesta, tetapi tetap memberikan tempat untuk keberadaan Tuhan. Singkat cerita, akhirnya Einstein menerima tawaran Max. Dia pun berangkat ke Berlin sendiri tanpa anak dan istrinya. Well, send the order as soon as I can. Sesampainya di Berlin, dia langsung menemui Max di Universitas Berlin. Di sana dia secara kebetulan bertemu dengan Fritz Haber, seorang ahli kimia yang banyak membantu militer Jerman. Meskipun Einstein menjadi profesor, tapi karena kontraknya hanya mewajibkan dia untuk menyelesaikan penelitian, dia dibebaskan dari tugas mengajar. Di sisi lain, Eddington mulai mencari karya tulis Einstein untuk dia pelajari. Akan tetapi, hanya ada satu buku karya Einstein yang tersedia di perpustakaan. Setelah itu, Eddington pergi bersama dengan William, sahabatnya. Tak lama lagi, William akan berangkat menjadi prajurit perang. William pun memberikan sebuah jam sebagai tanda persahabatan mereka. Talking about friendship. Selama di Berlin, Einstein tinggal di rumah paman dan bibinya yang memiliki seorang anak perempuan bernama Elsa.
Saat makan bersama, pamannya bertanya mengapa Einstein meninggalkan Jerman yang merupakan negara kelahirannya. Einstein menjawab, dia tidak terikat dengan negara atau tempat manapun. Dia menolak kewarganegaraan Jermannya dan sudah menjadi warga negara Swiss. Suatu malam, Einstein mendengar ada seseorang memainkan piano dan bernyanyi di kamarnya. Einstein segera ke kamarnya lalu melihat Elsa berada di sana. Elsa berkata, pintunya terbuka dan dia datang untuk mengantarkan beberapa barang-barang. Setelah itu, Einstein memberitahukan musik yang dia sukai. Berbeda dengan Einstein yang cukup tahu tentang musik, Elsa sama sekali tidak mengerti fisika. Suatu hari, karena Eddington terlalu fokus mempelajari buku Einstein, dia lupa harus ke stasiun kereta untuk bertemu William sebelum berangkat berperang. Dia pun buru-buru pergi ke sana. Sesampainya di stasiun kereta, karena banyaknya orang-orang yang menggunakan seragam prajurit, dia tidak bisa menemukan William hingga keretanya berangkat. Eddington lalu mengikuti kereta menggunakan sepedanya dan melihat William berdiri di dekat jendela. Tapi sayangnya, William tidak melihatnya. Setelah tidak mampu lagi mengejar kereta, Eddington harus segera ke Royal Observatory untuk menyampaikan hasil dari dia mempelajari pemikiran Einstein. Eddington menjelaskan bahwa Einstein tidak menggunakan penulisan pada umumnya dan membuat simbol sendiri. Tapi Eddington berhasil menguraikan beberapa simbolnya. Dari apa yang dia pelajari, Einstein berpendapat bahwa kecepatan waktu di alam semesta itu berbeda-beda tergantung kecepatan objek bergerak. Semakin cepat objek bergerak, maka waktu akan semakin melambat. Akan tetapi, Einstein tidak menyantumkan referensi, pengakuan, ataupun menjelaskan cara menguji teorinya. Einstein juga tidak menjelaskan tentang bagaimana gravitasi dan cara kerja alam semesta seperti yang Isaac Newton lakukan. Tuan Oliver pun menyimpulkan bahwa Einstein tidak membicarakan apapun soal dunia nyata. Hal itu menunjukkan teori Newton masih belum terkalahkan. Di perjalanan pulang, Eddington melihat keluarga Muller yang merupakan orang Jerman sedang diserang oleh beberapa orang. Dia pun segera menolong mereka dan membawa mereka ke tempat tinggalnya. Perang antara Inggris dan Jerman membuat orang-orang Jerman yang tinggal di Inggris seperti keluarga Muller kerap kali mendapat serangan. Di rumah, Eddington masih kepikiran sesuatu. Einstein memang tidak mengatakan tentang gravitasi, tapi pendapat Einstein yang mengatakan bahwa kecepatan cahaya adalah batas dari kecepatan alam semesta, bertentangan dengan teori gravitasi Newton. Kedua teori yang saling bertentangan tersebut tidak mungkin sama-sama benar. Setelah beberapa bulan Einstein tinggal di Berlin, Mileva bersama anak-anaknya datang untuk memberi kejutan. Einstein kemudian memperlihatkan apa yang sedang dia teliti kepada anak-anaknya. Dia menjatuhkan beberapa telur rebus dari lantai kamarnya yang berada paling atas. Hanya dengan contoh itu, Hans bisa tahu Einstein sedang meneliti tentang gravitasi. Einstein memberitahu Hans kalau penelitiannya belum selesai. What is it made of? What is it? That's what I'm struggling with, Hans. I can't make sense of it. Di dalam kamar, Mileva terlihat membaca catatan Einstein yang ada di meja. Einstein sedikit terkejut, dia tidak terlihat marah, tapi raut wajahnya menunjukkan tidak suka dengan apa yang istrinya lakukan. Selesai membacanya, Mileva memberikan sedikit komentar. Dia berkata Einstein sudah mengubah cara penelitiannya. Simbol yang digunakan juga tergolong aneh dan rumit, tapi dia memuji penelitian Einstein jauh lebih maju daripada penelitiannya. Malamnya, ketika Einstein memainkan piano, terdengar Elsa ikut bernyanyi mengikuti irama piano. Elsa masuk ke kamar Einstein tanpa mengetahui ada istri dan anak-anak Einstein. Mileva sangat marah dan kecewa pada Einstein. Dia datang ke Berlin karena mengira ada masa depan untuk mereka. Tapi ternyata dia malah mendapati perselingkuhan Einstein dengan Elsa. I bought a Schubert to play. I came to Berlin because I thought that there might be a future for us. Do you want a divorce? Setelah sepakat untuk bercerai, esoknya Mileva pulang kembali ke Swiss membawa kedua anaknya. Hans memalingkan wajah dan menghiraukan panggilan dari ayahnya. Einstein berteriak mengatakan dia berjanji jika penelitiannya selesai, dia akan menjelaskan penelitiannya kepada Hans. Serangan orang-orang kepada keluarga Muller belum juga berhenti. Eddington dan Winnie meyakinkan keluarga Muller bahwa Inggris adalah rumah mereka, tidak peduli meskipun mereka lahir di negara lain. Di saat yang sama, Einstein sangat terkejut melihat percobaan penggunaan gas klorin untuk membunuh burung merpati. Gas yang dikembangkan oleh Fritz Haber itu bisa membunuh burung merpati dalam waktu singkat. What are you doing? Einstein bertanya pada orang-orang di sana apa yang sebenarnya mereka lakukan. Sebelum terjadi keributan, Max membawa Einstein pergi ke suatu tempat. Tak lama kemudian, Leopold Koppel datang menghampiri mereka. Leopold Koppel adalah seorang bankir yang mendanai sepertiga penelitian para ilmuwan Jerman. Dia datang untuk memberitahu kalau keanggotaan Einstein dalam Prussian Academy of Sciences memiliki konsekuensi. Einstein harus mau menjadi warga negara Jerman. Bahkan katanya, Kaisar sendiri yang memerintahkan untuk mengembalikan kewarganegaraan Einstein. Tanpa pikir panjang, Einstein menolaknya. Max lalu menunjukkan daftar nama orang-orang terhebat di Jerman yang akan dikirimkan ke seluruh dunia sebagai manifesto. Saat itu hanya ada 93 orang yang tercatat. Einstein akan menjadi orang ke-94 jika mau menerima kembali kewarganegaraan Jermannya. Einstein tetap tidak mau. I have a contract. And my part of it is the work that I do. Di lain sisi, Eddington terlihat kembali ke perpustakaan mencari karya tulis Einstein yang lain. Petugas perpustakaan mengatakan karya tersebut tidak ada sampai pemberitahuan lebih lanjut karena semua jurnal ilmiah Jerman sudah ditarik dari edaran. Eddington kemudian diam-diam masuk ke ruang arsip perpustakaan. Tapi tak lama kemudian, petugas perpustakaan menemukannya dan membawanya keluar. Eddington. Tuan Oliver yang melihat Eddington keluar dari ruang arsip bersama petugas perpustakaan kemudian bertanya apa yang terjadi. Eddington pun menjawab, dia sedang mencari karya tulis Einstein. Tuan Oliver bertanya, untuk apa mencarinya, padahal Eddington sudah menyatakan pandangannya dengan bagus.
Eddington mengatakan ambisi militer Jerman menggunakan sains dan sains Jerman sendiri adalah dua hal yang berbeda. Tuan Oliver kemudian menunjukkan daftar ilmuwan Jerman yang menjadi manifesto dunia. Setelah melihat daftar tersebut, Eddington bertanya mengapa tidak ada Einstein. Tuan Oliver menjawab, ketidakadaan namanya menunjukkan bahwa Einstein tidak memiliki kesetiaan kepada negaranya. Sekembalinya ke rumah, Eddington mengamati sistem tata surya yang dibuat Newton. Dia tahu bahwa teori gravitasi Newton telah menjelaskan posisi planet. Tapi ada yang salah dengan Merkurius. Orbit Merkurius tidak sejalan dengan hukum Newton. Karena penasaran dengan teori Einstein, Eddington menulis surat untuk Einstein yang isinya menanyakan pendapatnya tentang Merkurius. Di waktu yang sama, Einstein dan Elsa akhirnya menjadi sepasang kekasih setelah Einstein memutuskan untuk bercerai. Elsa pernah bertanya mengapa Einstein bisa seharian berbicara tentang musik saat dengannya. Einstein menjawab, Said you knew nothing about physics. Let's keep it that way. selama ini pertengkaran Einstein dengan Mileva sering terjadi karena Mileva ingin tahu tentang penelitian Einstein. Mungkin karena itu, Einstein lebih nyaman dengan Elsa yang tidak mengerti fisika. Setelah surat dari Eddington diterima, Einstein mendadak menjadi serius ketika membaca isinya. Einstein berkata, jika dia berhasil mencocokkan teorinya tentang gravitasi dengan orbit Merkurius, maka itu menjadi langkah sukses menuju cara pemikiran baru. Saat itu juga, Einstein bergegas pergi mencari Max yang ternyata saat itu tengah berduka karena putranya gugur di medan perang. Einstein pun menemani Max yang masih larut dalam kesedihan. Einstein kemudian berkata, di saat seperti itulah kecintaannya pada sains bertambah 2 kali lipat. Sains menjauhkan seseorang dari kebingungan, kebodohan, dan ketakutan, serta konsekuensi emosionalnya. Ketika Max hendak pulang, Einstein mencegahnya. I must go. No, I need your help. Mercury and mathematics. Di tengah mereka mengerjakan itu, Max bertanya pada Einstein, bagaimana jika Tuhan memintanya berhenti dan menyatakan teori Newton benar? Einstein menjawab, dia akan berterima kasih atas pendapat Tuhan dan akan saling memahami perbedaan. Tak lama kemudian, akhirnya Einstein menyelesaikan perhitungannya dan segera mengirim balasan ke Eddington. Setelah Eddington memeriksa balasan Einstein, ternyata pemikiran Einstein cocok dengan orbit asli Merkurius. Itu artinya, Einstein mulai mendekati pembuatan teori gravitasi. Ketika Eddington sedang menemui Tuan Oliver, orang-orang tengah dikejutkan dengan berita gas klorin buatan Berlin yang menewaskan ribuan prajurit Inggris di pertemuan Ypres. Salah satu korban diantaranya adalah William. Eddington sangat terpukul atas kabar meninggalnya William. Dia menyesal belum sempat menyampaikan perasaan cintanya kepada William. Berapa kali pun Eddington berpikir, dia tidak menemukan alasan pembenaran untuk meninggalnya William. Sebagai orang yang percaya Tuhan, Eddington jadi mempertanyakan di mana Tuhan saat Ypres diserang. Di sisi lain, Einstein juga terlihat sedang meluapkan amarahnya kepada para ilmuwan Jerman yang tega menggunakan gas klorin untuk memusnahkan ribuan orang. This university is the heart of Germany. Men killed by chlorine gas from this university. Setelah itu, Inggris berencana mengajukan permohonan untuk mengeluarkan semua ilmuwan Jerman dari keanggotaan Royal Astronomical Society dan memutus semua hubungan kontak dengan mereka. Tuan Oliver menyatakan sains Jermanlah yang bersalah atas meninggalnya 15.000 orang di Ypres. Semua orang setuju dengan pendapat Tuan Oliver kecuali Eddington. Dia berkata, perang bodoh dan sia-sia itulah yang membunuh orang-orang. Mengeluarkan ilmuwan Jerman dari keanggotaan tak akan membuat pasukan mereka hidup lagi. Eddington menjelaskan, pengejaran kebenaran dalam sains melampaui batasan kebangsaan. Mereka harus mengesampingkan kebencian, amarah, dan rasa takut untuk mengejar kebenaran. Tuan Oliver menentangnya, kebenaran yang tidak bermoral dan melanggar peraturan sains bukanlah kebenaran. Akhirnya, setelah dilakukan voting, permohonan tersebut akan tetap mereka ajukan. Einstein terus melakukan penelitiannya sampai dirinya sakit. Meski begitu, dia tetap pergi ke Universitas Berlin untuk mengambil surat dari Eddington. Tapi karena sebelumnya dia membuat keributan, dia pun diberhentikan dari posisinya menjadi profesor dan dilarang masuk ke universitas. Einstein kemudian mencari Max untuk meminta bantuan mengambilkan surat miliknya. Namun Max tidak mau membantunya. Wajar saja, Max lah yang membawanya ke Berlin. Keributan yang dilakukan Einstein pasti mempengaruhi nama baik Max juga. You've been cut off. Max. Einstein pulang dengan kondisi kacau. Dia menghampiri Elsa berharap dirinya bisa bersandar. Akan tetapi, Elsa mengusirnya. Why haven't you come before? I've been working. So don't come here. You asking me to go? Einstein kemudian pergi keluar rumah. Dia hampir saja tertabrak mobil karena berdiri di tengah jalan. Setelah melihat lampu dari mobil-mobil yang melewatinya, Einstein tiba-tiba tersenyum. Dia menemukan jawaban dari penelitiannya. Selanjutnya, dia bergegas pulang menuliskan hasil akhir dari penelitiannya selama ini untuk kemudian dikirim ke Eddington. Einstein sekali lagi mencoba meminta tolong pada Max. Dia memohon agar Max membantunya mengirimkan surat ke Universitas Cambridge. Awalnya, Max menghiraukannya, tapi akhirnya dia mau membantu setelah Einstein memberitahu penelitian tentang gravitasinya sudah selesai. My work on gravity is finished. Please, Max. Setelah Eddington membaca surat dari Einstein, dia mengundang Dyson makan malam di rumahnya. Dia memberitahu Dyson dan Winnie bahwa Einstein berhasil memecahkan teori gravitasi yang dinamai dengan teori relativitas umum. Agar lebih mudah dipahami, Eddington menjelaskan menggunakan peraga. Dia meminta Dyson dan Winnie berdiri memegang ujung taplak meja yang diandaikan sebagai angkasa. Kemudian dia menaruh sebuah roti di tengah taplak tersebut sebagai matahari. Seperti roti yang membuat taplaknya melengkung, matahari juga membuat angkasa berbentuk. Eddington kemudian menggelindingkan apel di taplak yang melengkung tersebut. Apel tidak bisa menggelinding lurus karena apel menggelinding mengikuti bentuk taplaknya. Jadi, angkasa memberitahu objek cara bergerak dan objek memberitahu angkasa bagaimana bentuk lintasannya. Einstein juga memberitahukan cara untuk membuktikannya, yaitu dengan melihat apakah cahaya bintang berbelok saat mendekati matahari. Eddington sangat ingin membuktikan teori Einstein. Dyson lalu mengingatkan bahwa Inggris dan Jerman sedang berperang. Jerman adalah musuh mereka.
Eddington menjawab, dia sangat mencintai negaranya, tapi hal ini lebih penting daripada itu. Eddington kemudian bertanya, Will you help me? This is so much more. untuk melakukan pembuktian tersebut, mereka tidak bisa mengarahkan teleskop ke matahari karena akan terlalu silau. Sebab itu, Eddington mengusulkan untuk melakukannya pada tanggal 29 Mei 1919, di mana saat itu gerhana matahari total terjadi. Tempat yang dia pilih yaitu di Pulau Principe, Afrika, tempat terbaik untuk menyaksikan gerhananya. Namun mereka butuh sokongan dana yang besar yang hanya bisa dilakukan oleh Tuan Oliver. Eddington dan Dyson kemudian menjelaskan rencana mereka di hadapan anggota Royal Observatory Cambridge. Rencananya, mereka akan memotret bintang selama 5 menit saat gerhana matahari. Menumpuk hasil lempengan foto bintang saat gerhana dengan lempengan foto bintang pada posisi aslinya akan menunjukkan apakah posisi bintang bergeser. Jika bergeser, hal itu membuktikan bahwa bintang dibelokkan oleh matahari, yang berarti teori Einstein benar. Agar lebih meyakinkan Tuan Oliver, mereka berdua menjelaskan bahwa yang mereka lakukan adalah ekspedisi Inggris untuk membuktikan teori ilmuwan Jerman. Jika hasilnya benar, Inggrislah yang membuktikannya. Jika hasilnya salah, maka Inggris jugalah yang telah membuktikan ilmuwan Jerman salah dan Isaac Newton benar. Tuan Oliver masih meragukan Eddington. Eddington kemudian berkata, dia adalah pengukur terbaik di Inggris. Demi momen inilah dia mengabdikan hidup untuk sains. Dia tak akan membiarkan dirinya dipengaruhi prasangka dan praduga. Akhirnya, Tuan Oliver menyetujui untuk menyokong dana. Then may we have our money. He's agreed. We're going to Africa. Sebelum Eddington berangkat ke Afrika, perang akhirnya dinyatakan berakhir setelah Jerman menyerahkan diri. Eddington bertanya-tanya sendiri mengapa Tuhan membiarkan begitu banyak orang meninggal. Setelah Inggris menang, Jerman diblokade, makanan, minuman, dan obat dilarang masuk ke Berlin. Winnie bersama para sahabat kaum Quaker akan berangkat ke Berlin untuk memberikan bantuan. Winnie pun mengingatkan Eddington agar tidak kehilangan keyakinannya kepada Tuhan selama mereka berdua berpisah beberapa waktu. Tanggal 29 Mei 1919, pada pukul 12 siang, akhirnya hujan berhenti. Mereka sudah siap, gerhana matahari total akan terjadi 2 jam lagi. Namun langit masih penuh diselimuti awan. Eddington duduk sembari berharap Tuhan masih memberkati mereka. And if God is with us, it's time. Eddington, quick! Look! Saat gerhana terjadi, dengan hati-hati mereka memotret menggunakan 8 lempengan fotografi yang mereka miliki. Kualitas 6 lempengan fotonya jelek, jadi hanya ada 2 foto yang bisa digunakan untuk dibandingkan dengan lempengan asli di Inggris. Mereka berdua kemudian bersiap pulang ke Inggris. Di saat yang sama, dalam keadaan sakit, Einstein memaksakan diri pulang ke Swiss. Dia sudah berjanji kepada Hans untuk menceritakan penelitiannya ketika sudah selesai. Hans senang ayahnya menepati janjinya, tapi dia sedih ayahnya harus kembali ke Berlin. Proses perbandingan hasil lempengan fotografi akan dilakukan di depan publik. Eddington ingin siapapun yang ingin menyaksikan bisa melihatnya. Terlepas dari benar atau salah hasilnya nanti, apa yang dilakukan diperuntukkan untuk sains. Setelah semua orang berkumpul, Eddington mulai membandingkan 2 lempengan tersebut dan hasilnya posisi bintang berubah. Artinya, teori Einstein benar. Hasil tersebut segera tersebar ke penjuru dunia dalam sekejap. If there is a gap between the two images, we have a new theory of gravity. A gap. Einstein yang baru saja kembali ke Berlin setelah bertemu anaknya merasa bingung melihat banyaknya reporter yang mencarinya. Max pun memberitahu, Einstein telah berhasil membuat teori baru tentang alam semesta dan mematahkan teori Newton. Elsa juga akhirnya kembali menerima Einstein. 1 tahun kemudian, Einstein datang ke Royal Observatory Cambridge. Di sanalah untuk pertama kalinya Einstein dan Eddington bertemu. Pembuktian yang dilakukan Eddington berhasil membuat Einstein menjadi salah satu orang paling terkenal di dunia. Setelah masa itu, Einstein mulai mencetuskan pemikiran-pemikiran barunya yang lain. Sedangkan Eddington menghabiskan sisa hidupnya untuk menyatukan sains dengan keyakinan agamanya. Tapi sebagian besar penelitian Eddington terlupakan. Seperti itulah kisah tentang ilmuwan Jerman yang jadi salah satu orang paling terkenal di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.